Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya sehingga kita dapat berjumpa kembali di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Bersama saya Nikmatul Lailiyah pada program Ramadan Sareng Yai di Media Center PCNU Nganjuk. Dan para pemirsa, pada kesempatan kali ini sudah tidak asing lagi kita berjumpa kembali dengan beliau, Bapak Kiai Abdul Wahab atau biasa kita kenal dengan Gus Wahab. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berjumpa lagi. Kita dipertemukan lagi. Pripun kabarnya ini Gus? Kabar tetap super saya. Alhamdulillah. Super aman dan semoga panjenengan bersama keluarga tidak terkecuali semua pemirsa dari Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk semoga tetap dipayungi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Doa baik kembali kepada yang mendoakan. Amin. Ya, Gus, untuk pertemuan sebelumnya nih kita membahas mengenai kegagalan puasa. Ya, kegagalan puasa ini yang sebelumnya. Lalu yang setelah ini kita boleh melanjutkan ya Gus. Lalu bagaimana ini agar puasa kita bisa sukses ya, bisa naik level ya istilahnya, upgrade ya, puasa untuk menjadi lebih baik lagi. Nah ini bagaimana Gus? Ya alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah alladzi kataba alaina syiyam kama kataba alal ladzina min qablina la'allana minal muttaqin. Tsumma afdhalus shalah wa azkat taslim ala khairil anam sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'du. Nahdiyin nahdiyat pemirsa Media Center PCNU Nganjuk, juga tidak terkecuali Mbak Nikmah yang semoga senantiasa dipayungi oleh Allah. Alhamdulillah ketika di pembahasan yang sebelumnya kita bicara tentang kegagalan kita dalam tanda kutip ya, kegagalan puasa kita, maka otomatis kita idealnya mengejar bagaimana kita puasa kita menjadi puasa yang mengupgrade diri kita, mengangkat nilai kita di sisi Allah sehingga bisa menjadi seperti yang diharapkan oleh Allah, yaitu la'allakum tattaqun. Oke, begini Mbak, bahwa dalam hal berpuasa saya mencoba mengambil satu penjabaran dari beliau Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, bahwa beliau menyatakan orang dalam kerangka puasanya bisa dikategorikan dalam 3 klasifikasinya. Kelas balkon paling rendah nilainya, kelas VIP dan kelas VVIP. Kelas atau level paling rendah naik level ke level VIP, VIP, VVIP. Kalau dalam bahasa beliau dikatakan ada kelas awam, kelas umum. Ya kelas umum ini ya puasa kita. Seperti saya. Ya enggak beda dengan saya juga. Artinya ketika kita berpuasa hanya sekedar bagaimana sehari semalam kita tidak makan. Sehari semalam kita tidak dari pagi sampai siang kita tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, maka itu puasa kita. Dan itu kalau boleh kita analogikan tidak jauh beda dengan puasa anak saya yang masih di SD, kelas 1 SD. Yang penting tidak makan, minum, tidak hubungan suami istri, selesai. Dan kita pun begitu. Ya mungkin kalau kucing saya diperlakukan sama, puasa juga. Bisa jaga, iya. Maka level umum selama kita puasa masih tetap seperti itu saja, kita tidak akan pernah bisa naik. Meskipun mungkin untuk bicara ke naik level ke berikutnya, level khusus, level VIP ini kita juga agak sulit. Tapi paling tidak minimal kita tahulah bahwa ternyata ada wacana bahwa satu keadaan di atas kita ada satu level puasanya orang-orang yang lebih istimewa.
yaitu puasanya sholihin level kedua disebut level kedua dari bawah ya, disebut puasanya orang-orang yang khusus. Nah, itu seperti apa itu, Gus? Nah, oke, nanti sebelum kita naik ke puasanya orang khusus, ada level tertinggi. Puasanya orang yang khusus. Puasa yang VVIP ini jelas kalau kita terlalu jauh menjangkau ke sana. Karena dikatakan oleh beliau Imam Abu Hamid ini bahwa puasa khususnya adalah puasanya anbiya dan sholih, dan puasanya para anbiya. Istimewa. Wah, istimewa. Kita sudah nggak mungkin. Paling tidak sedikit-sedikit kita merangkak. Naik ke level kedua yaitu puasanya orang yang spesial, puasa yang khusus, level VIP tadi. Nah, itu seperti apa, Gus? Biar kita berusaha untuk naik level, ke level nih itu. ya. Meskipun mungkin agak sulit juga ya, tapi paling tidak minimal kita tahu dulu. Sehingga dari tahu ini kita berharap akan menjadi tekad untuk mau. Dari tahu ke mau akan ada kemauan untuk mampu, harapannya. Minimal tahu dulu. Yang pertama, puasa yang masuk dalam kategori puasa khusus, puasa spesial ini syarat yang pertama adalah ghaddul basar wa kafuhu anil ittisa' fin nazar. Menjaga pandangan dan mengendalikan pandangan, tidak terlalu larut dalam hal yang kita biasa senang-senang dalam pandangan itu. Melihat TV, melihat hal-hal yang menyenangkan mata kita, itu dikurangi ya. Terus sakit buatan kira-kira. Kalau saya melihat es udah ngiler. Nah, pokoknya semua hal yang membuat kita tergoda, tertarik, itu dijaga. Bukan berarti ini tidak boleh loh ya. Ini bahasanya adalah menjaga. Maka semoga nanti meskipun hanya sehari 2 hari di bulan Ramadan kita mampu. Ini yang pertama. Atau melihat, menjaga mata dari hal yang membuat kita terlena, lalai sehingga lupa dari Allah. Ini banyak. Kalau anak muda biasanya nonton drakor ini, Gus. Ya, ini usia jenengan drakor. Kalau usia saya cerita silat dulu. No, iya. Alhamdulillah. Nah, ini yang pertama. Ada satu hadis yang disetir oleh beliau, an-nazratu sahmun min suhumi iblis. Sahmun masmumun min suihami iblis. Satu kali pandangan itu adalah anak panah yang beracun dari yang dilontarkan oleh iblis kepada kita. Kenapa? Begitu kita memandang hal yang membuat kita tergoda, maka otomatis kita terlena dari Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk bisa naik level hifdzul lisan anil hadzaban wal kizbi wal ghibah wan namimah wal fahsyi wal jafa wal khusumah. Menjaga mulut dari rame-rame guyonan yang tidak ada gunanya. Nah, ini rumpi-rumpi. Dan kalau sekarang rumpinya lewat gadget ini. Iya. Kita pakai jempol. Pakai jempol rumpi, pada nge-share video-video yang kita tidak suka, maka orang yang tidak kita sukai kita share, maka ini juga bagian yang harus dijaga dari lisan kita. Termasuk menjaga dari bohong, dari yang paling sulit adalah ghibah, membicarakan tentang keburukan orang lain. Nah, ini yang paling berat, dijaga lisan. Karena asik ya. Kalau sudah merumpi bahas gosip orang lain ini memang asik. Lebih-lebih orangnya orang yang tidak kita sukai. Kita sedang ada kemarahan. Maka ini yang harus dijaga. Yang ketiga yang harus kita jaga adalah kafus sam'i anil isgha ila kulli makruh. Menjaga telinga dari memperhatikan hal-hal yang tidak disukai Allah. Dari musik ini, maaf, bukan berarti saya menyatakan musik haram seperti ustadz-ustadz sebelah ya. Tapi paling tidak ketika kita memperhatikan musik itu yang kita cari adalah asiknya. Meskipun musiknya kadang musik sholawat, bahkan kadang musik Arab dianggap sholawat. Ya tap. Itu kan lagu pacaran itu. Iya, tapi liriknya kan apa ya, orang bahasanya bahasa Arab. Bahasa Arab sehingga dianggap sholawat. Bedukal mayas dan seterusnya. Itu kan lagu orang yang jatuh cinta betul.
Ini yang menjaga telinga dari mendengarkan hal-hal yang membuat kita lupa dari Allah, apalagi yang haram. Kalau musiknya sendiri pada dasarnya enggak haram, kecuali musik yang kemudian membawa kita menjadi traveling pikiran kita sehingga muncul nafsu, muncul syahwat, maka musik ini baru masuk ke wilayah. Ngapunten Gus, ya? kalau mengenai pendengaran, biasanya kalau kita masih soal rumpi tadi nggih, kalau kita sebagai orang di situ, orang-orang di sekitar kita ngerumpi terus kita mendengarkan, nah itu pripun Gus berarti? Apakah kita harus menutup telinga kita atau kita menyingkir? Al-mustami ahadul murtabain. Orang yang mendengarkan, orang yang mendengarkan, bukan mendengar. Mendengar dengan mendengarkan beda. Harus dipahami. Kita jangan terpaku pada kalimat mendengar. Mendengarkan itu berarti kita aktif. Kalau mendengar kita pasif. Maka orang yang mendengarkan itu salah satu dari dua pihak yang rasan-rasan, ghibah. Solusinya ketika kita kemudian mendengar rumpi, pertama tutup telinga. Bukan berarti kemudian kita harus, kalau mau pindah lebih bagus. Tapi kan kadang nggak enak hati kalau kita meninggalkan majelis itu. Sungkan. Maka kita tutup telinga atau pura-pura nggak dengar sambil fokus ke HP misalnya untuk mengalihkan. Pilihan yang kedua yang terbaik adalah mengingatkan. Tapi mengingatkan pun ini harus ada batasan. Jangan mengingatkan di depan orang banyak. Ketika kita mengingatkan, bro kamu salah di depan orang banyak, ini namanya mempermalukan jatuhnya. Tidak jadi mengingatkan, jadi itu masuknya ke wilayah fadhihah, bukan nasihat. Dan ini bahaya. Efek negatifnya lebih besar daripada efek positifnya. Maka mengingatkan itu idealnya kita menjaga agar tidak membuat malu dia. Cukup. Ya, siap Gus, monggo lanjut malih. Kemudian yang keempat, kita menjaga seluruh bagian tubuh kita dari hal-hal yang menyebabkan kita terpeleset dalam dosa. Ini bahaya juga, menjatuhkan nilai puasa kita. Yang kelima, tidak memperbanyak makanan yang halal. Nah ini Gus, kadang orang itu kalau puasa setelah itu balas dendam. Nah istilahnya. itu karena masuk ke pembahasan kemarin. Pembahasan kemarin kan du'ful yakin, lemahnya keyakinan kita. Sehingga ketika keyakinan kita lemah bahwa kita besok mau puasa, akhirnya khawatir besok nggak bisa puasa, makanya diperbanyak. Kadang pas buka Gus, balas dendam daripada puasa seharian tadi tidak makan, balas dendam. Ini yang menjatuhkan nilai, betul-betul menjatuhkan nilai puasa kita. Ma min bi'ain abghadu indallah min batnin mamlu'atin bil halal. Tidak ada wadah yang paling tidak disukai oleh Allah melebihi perut yang penuh dengan makanan halal. Bukan makanan haram. Kalau makanan haram maklum, satu sesuap saja makanan haram itu membuat doa kita tidak diterima 40 hari. Mungkin yang keenam, ayyakuna qalbuhu ba'dal iftari muta'alliqan mutariban bainal khaufi war raja. Ini yang tidak kalah penting. Menjaga asa. Menjaga harapan kita. Maknanya setelah kita berpuasa, setelah kita berbuka puasa, kita jaga hati kita, jangan terlalu kepedean bahwa pasti diterima oleh Allah. Maknanya kita berharap semoga puasa kita tetap diterima, karena puasa kita ada potensi ditolak oleh Allah. Dengan menjaga 6 ini, insya Allah puasa kita akan menjadi puasa yang dikategorikan dalam puasa khusus, puasa spesial VIP. Selalu berharap ya, biar selalu berharap kepada diterima begitu. Ya. Oke, tadi saya kutip sedikit ya, tadi menjaga mata atau pandangan begitu, menjaga mulut ya, lalu pendengaran, seluruh tubuh tidak memperbanyak makan ya. Halal. Makanan halal. Iya, harus dibatasi itu ya. Lalu juga menjaga harapan kepada Allah SWT. Ya. Oke, baik Gus, mungkin ada closing statement dari panjenengan, monggo. Saya tetap mengutip dari beliau, Al-Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, Faruhus shaumi wasirhu tad'iful quwah. Nyawa dari puasa adalah melemahkan kekuatan fisik.
roh dari puasa, rahasia puasa adalah tad'if, melemahkan kekuatan fisik biar potensi jalan setan untuk mengganggu kita terkurangi, yaitu salah satunya dengan betul-betul menjaga diri, tidak terlalu menuruti keinginan hati, kesenangan hati. Maka itu roh dari puasa. Baik, terima kasih banyak Gus Sama-sama. atas ilmu yang sudah diberikan. Baik pemirsa, mari kita senantiasa menjaga diri kita agar puasa kita bisa naik level menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian Ramadan Sareng Kiai kali ini. Saya Nikmatul Lailiyah bersama kru Media Center pamit undur diri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.